Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, minggu ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 2 tentang manfaat energi. Berkaitan dengan energi, kita akan banyak membahas tentang energi listrik. Kalian juga pasti sudah tidak asing lagi dengan energi listrik. Ketika kita mendengar tentang istilah listrik, biasanya kita membayangkan bola lampu, televisi, ataupun handphone, dan masih banyak yang lain lagi. Setelah mempelajari materi, kalian diharapkan bisa menyebutkan cara penggunaan alat tertentu berkaitan dengan listrik, serta menyebutkan hak dan kewajiban yang timbul akibat penggunaan energi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Selamat datang di e-learning SD Negeri Sukabumi 2. Listrik. Selain manfaatnya yang sangat besar, terdapat pula risiko yang perlu diwaspadai dalam penggunaannya. Kalian tentu tidak asing dengan istilah listrik, karena setiap hari kita selalu menggunakannya. Namun, di balik manfaatnya yang sangat besar, terdapat pula risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita simak cara menggunakan listrik dengan bijak. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, pastikan tangan dalam keadaan kering. Jika tangan kita dalam keadaan kering, maka kita tidak akan tersengat aliran listrik. Tersengat aliran listrik bisa berakibat fatal, bahkan resiko terbesar bisa mengakibatkan kematian. Jadi, selalu perhatikan kondisi tangan kita sebelum menghubungkan steker ke stop kontak. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misal hubungan singkat, korsleting, atau bahkan kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang ketiga, saat menghidupkan saklar, pastikan tangan harus dalam keadaan kering. Sama seperti sebelumnya, memastikan kondisi tangan kering dilakukan untuk menghindari kita tersengat aliran listrik. Yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak tidak boleh bertumpuk dan terlalu banyak. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hubungan singkat dan korsleting. Teks di atas merupakan teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu, dan kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk yang disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi petunjuk penggunaan kipas angin. Pertama, hubungkan steker ke stop kontak. Kemudian, tekan tombol on untuk menyalakan kipas. Untuk mengatur kecepatan, kita bisa tekan tombol nomor 1, 2, atau 3. Untuk mematikan, kita tekan tombol off. Dari ilustrasi tadi, kita dapat menulis petunjuk penggunaan kipas angin seperti berikut. Yang pertama, hubungkan steker ke stop kontak. Yang kedua,
tekan tombol on. Yang ketiga, atur kecepatan kipas sesuai kebutuhan. Yang keempat, bila sudah tidak dibutuhkan, tekan tombol off untuk mematikan. Yang kelima, cabut steker dari stop kontak. Latihan membuat teks petunjuk. Buatlah teks petunjuk cara menyalakan televisi. Kerjakan tugas tersebut di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim via Telegram. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen, dan kelas di bagian atas tugas kalian ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan listrik. Seiring dengan manfaatnya yang sangat banyak, maka penggunaannya pun semakin besar. Hal ini bisa beresiko terhadap kelangkaan energi tersebut. Maka, kita mempunyai hak dan kewajiban terhadapnya. Hal ini dilakukan agar sumber energi listrik dapat selalu kita pakai. Hak dalam pemanfaatan listrik. Menggunakan listrik untuk aktivitas sehari-hari di rumah merupakan hak kita dalam pemanfaatan listrik. Kewajiban dalam pemanfaatan listrik, yaitu membayar tagihan listrik setiap bulan. Selain hak yang dibahas sebelumnya, kita juga mempunyai kewajiban karena hak yang kita dapat dalam contoh di atas. Karena kita sudah memperoleh hak dalam memanfaatkan energi listrik, maka kita juga mempunyai kewajiban dalam membayar tagihan listrik. Semakin banyak menggunakan listrik, maka semakin banyak pula tagihan yang harus kita bayar setiap bulannya. Kewajiban dalam pemanfaatan listrik, yaitu menghemat energi listrik. Di samping kewajiban tadi, masih ada kewajiban yang lain dalam memanfaatkan listrik. Misal, dikarenakan listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, air, dan masih banyak yang lain, maka kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi tersebut. Karena dengan menghemat pemakaian listrik, kita sekaligus menghemat sumber energi yang lain. Cara menghemat energi listrik. Pertama, menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Mematikan lampu saat akan tidur. Mematikan televisi setelah selesai ditonton. Kemudian, tidak mencharge smartphone semalaman. Itu adalah tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik di rumah. Pemanfaatan kertas. Untuk membuat satu ring kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang berusia 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Tugas mandiri. Berdasar ilustrasi sebelumnya, tuliskan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan kertas. Semua tugas difoto kemudian dikirim via Telegram ke nomor masing-masing wali kelas. Jangan lupa ya, dikirim via Telegram. Jika smartphone kalian masih belum terinstall Telegram, maka kalian bisa menginstal dulu dari Play Store. Selamat belajar. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugas Edmodo dan tugas yang ada di video. Apabila ada hal yang masih belum jelas atau perlu ditanyakan,
bisa bertanya melalui aplikasi Edmodo di kolom komentar masing-masing. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.